Berada persis di samping gelanggang Bulungan, masih berdiri kokoh satu ring tinju di atas pendopo serbaguna yang menjadi saksi lahirnya petinju-petinju baru yang berprestasi. Sasana kelompok petarung jalanan Bulungan, satu dari segelintir sasana tua di ibu kota yang masih bertahan. Walau terlihat sederhana, sasana KPJ Bulungan memiliki alat latih dan tarung yang lengkap. Skipping, barbel, besi, samsak aneka bentuk dan berat, sarung tinju, pelindung kepala, hingga ring tinju sesuai standar internasional. Saya pun tak mau ketinggalan untuk mencoba berlatih dan menjajal fasilitas yang ada. Sebelum memulai, gunakan hand wrap band sebelum menggunakan sarung tinju. Fungsinya untuk melindungi dan meminimalkan cedera. Sebagai pemula, saya diajarkan dasar-dasar tinju terlebih dahulu. Mulai dari kuda-kuda, langkah, posisi tangan, titik tumpu tenaga, hingga kombinasi pukulan jab, uppercut, dan hook. Astaga. Makin letoy. Baru berapa menit saya latihan, udah gobios banget ini. Bener-bener belajar tinju itu kuncinya ada di fokus, terus bahu sama pinggang. Pinggang semuanya. Jadi nggak guna kalau misalnya kita punya tenaga, tapi gerakannya salah, maka akan berujung pada cedera di diri sendiri. Jadi itu pentingnya untuk mengalahkan diri sendiri dulu nih, sebelum melawan atau mengalahkan lawan di atas ring ini. Mantap! Ya Pak! KPJ Bulungan berdiri sejak tahun 2001 silam. Dibantu musikus Anto Baret, Misyanto membangun sasana untuk membina sekaligus mencari bibit unggul petinju Indonesia dari jalanan sekitar Bulungan. Kini, sudah tak terhitung jumlah anggota di sini yang berhasil dicetak menjadi juara oleh Little Home. Sasana KPJ Bulungan ini tak pernah sepi setiap hari. Anggota datang dan pergi silih berganti untuk berlatih. Nyaris seluruh peserta KPJ Bulungan berada dalam pengawasan sang mantan petinju nasional Little Home. Sama Pak Anto Baret. Nah, beliau bilang, "Tahu gimana? Ayo bikin sasana." Nah, tapi ini sasana membina. Nah, bukan sasana komersil. Ini pembinaan. Kita memeluk, merangkul anak-anak jalanan. Ya, ada yang ingin orang jalan seperti ini, jalan seperti ini. Ya. Coba kita peluk. Nah, akhirnya sampai sekarang kan. Seiring berjalannya waktu, sasana milik petinju era 80-an ini tak lagi menutup diri hanya untuk anak jalanan. Mereka yang tertarik, tekun dan tangguh dengan ragam latar belakang dipersilahkan untuk berlatih dan menjadi petarung. Nah, jenisnya semi atlet juga. Nah, ini sasana KPJ itu semi atlet. Berarti nggak ada member yang manja. Biar hinaan orang-orang di luar sana, biar apa ya, biar jadi sang juara, dikenal di kampung sana, Pak. Di tren dulu lah ibaratnya gitu. Terus akhirnya Pak Hum beliau bilang, wah ini udah ada basicnya, udah bagus nih, ini segala macam. Akhirnya saya latihan. Kita mengajarkan boxing yang benar, karena boxing itu art, boxing itu seni gitu loh, bukan hanya pukul-pukul doang. Lebih jauh, Misyanto berharap agar sasana kecilnya bisa terus bertahan, menjaring, dan mencetak petinju hebat, baik melalui gelaran pertandingan amatir maupun profesional. Dinilai kurang banyak pertandingan. Kalau mau yang apa aja, kalau di luar negeri kan sering event kan, nah, itulah. Kalau kita kan kurang event. Nah, banyak di Indonesia PBB juara dunia itu banyak. Cuma nggak ada yang melanjutin, Pak. Latihan demi latihan terus dijalani para anggota KPJ setiap hari sejak pukul 8 pagi hingga 8 malam. Kompetisi terdekat akan berlangsung pada Maret mendatang, yakni Jakarta Boxing Open.
Target dari seluruh anggota KPJ tak pernah berubah, yakni memenangkan pertandingan. Clarissa Aradia, Kuncoro, Jakarta.